Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mengalami masa-masa di mana saudara melakukan kesalahan dan saudara jatuh dalam dosa? Pada saat saudara melakukan kesalahan atau saudara melakukan pelanggaran, kemudian orang-orang bereaksi memusuhi saudara. Mereka berpikir saudara adalah seorang pendosa dan kemudian mereka menjadi kesal dengan saudara. Pada masa-masa seperti itu, pernahkah saudara merasakan bahwa orang-orang sepertinya tidak berpihak pada saudara? Mereka lebih menunjukkan sikap untuk memusuhi dan sulit menerima saudara. Apalagi jika sebelum saudara jatuh dalam suatu kesalahan, saudara adalah seorang yang dikenal orang yang baik, orang yang aktif melayani Tuhan dan orang yang mencintai Tuhan. Kemudian ketika saudara melakukan kesalahan, maka orang-orang tersebut tidak bisa menerima keberadaan saudara yang saat ini. Dan mereka kemudian menunjukkan sikap bermusuhan, mereka meninggalkan saudara. Dan kira-kira apa yang akan saudara alami? Bisa dibayangkan mungkin saudara akan merasa menjadi frustasi karenanya. Saudara putus asa, karena pada saat yang bersamaan saudara mengalami kejatuhan, namun pada waktu itu juga ternyata orang-orang pun juga menjauhi saudara. Mungkin saudara menjadi kecewa dengan orang-orang yang saudara anggap rohani juga. Mungkin saudara menjadi orang yang sakit hati dan menjadi orang yang malu, tidak punya muka dan tidak berani bertemu dengan orang-orang. Karena saudara merasa telah melakukan kesalahan dan orang-orang semakin meng-highlight, menandai dengan warna yang terang atas kesalahan itu. Dan orang-orang memperbincangkan kesalahan saudara. Dan orang-orang merasa saudara tidak pantas untuk melayani Tuhan. Bagaimana perasaan saudara? Sedih bukan? Dan mungkin saudara juga tidak punya keberanian yang besar untuk tampil di depan banyak orang. Karena orang-orang memberikan perhatian yang lebih kepada kesalahan saudara. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, hal semacam itu pernah pula dialami oleh Daud. Daud adalah seorang anak Tuhan yang bisa mengingat gubahan-gubahan mazmurnya yang begitu banyak. Daud adalah anak Tuhan yang begitu intim dan dekat dengan Tuhan. Melihat isi hatinya yang dia tuangkan di mazmur. Namun pada saat dia jatuh dalam kesalahan, dia jatuh dalam dosa berkaitan dengan apa yang dia lakukan dengan Batsheba, maka dia merasa bahwa orang-orang menertawakan dia. Apalagi orang-orang yang tidak menyukai dia. Mereka seakan-akan bertepuk tangan melihat kejahatan dan kegagalan dari Daud. Pada saat semacam itu bagi Daud, sekalipun dia pernah memegang nama besar, sekalipun dia pernah menjadi orang yang ditempatkan nomor 1, namun dia memiliki perasaan malu yang luar biasa. Dia tidak ingin para musuhnya menertawakan dia. Dia tak ingin orang-orang mencemooh dia. Sehingga Daud pun memberikan ratapannya dalam gubahan mazmurnya dalam Mazmur pasal 25. Di mana dalam mazmur itu dia mengatakan, Tuhan ampunilah aku. Daud sangat sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah membuat Tuhan kecewa karenanya. Dan dia juga telah membuat orang-orang di sekitarnya juga kecewa karena dia. Namun dia tidak sanggup ketika orang-orang mencemooh, menghina, menghindari dia, bahkan memblow up, membesar-besarkan kesalahan-kesalahannya. Sehingga dia menjadi frustasi dan sedih dan dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Saudara, dalam ayat 7 ini, Daud sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa aku sangat berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, aku tahu bahwa aku pendosa besar. Namun tolong, janganlah kau ingat dosa-dosaku dan pelanggaran-pelanggaranku yang lalu pada waktu aku masih muda. Tetapi tolong Tuhan, sesuai dengan kasih setiamu, Tuhan lupakan itu dan kemudian ingatlah aku dengan kasih setiamu. Saudara, Daud tidak tahan ketika orang-orang menyoroti kesalahan dan dosanya.
Daud tidak tahan ketika orang-orang mempergunjingkan dosa dan kesalahannya, sehingga dia tidak punya muka untuk bertemu dengan orang-orang, apalagi musuhnya. Sehingga dia mohon meratap kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kasih setianya dengan melupakan segala pelanggaran-pelanggarannya pada waktu dia muda. Kemudian Daud melanjutkannya demikian dalam ayat ke-8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Daud sangat mengenal Tuhan. Tuhan tidak seperti orang-orang yang dia hadapi saat ini. Tuhan bukanlah satu figur yang kemudian marah dan menjauhi Daud karena Daud telah melakukan dosa dan kesalahan. Namun Tuhan tetap mau dekat dengan Daud. Tuhan tetap mau dekat dengan orang berdosa. Bahkan kepada orang-orang yang berdosa semacam Daud yang adalah anaknya itu, Daud berani mengatakan bahwa Tuhan itu menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu mau membimbing orang-orang yang rendah hatinya dan mengajarkan kepada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati dalam pengertian bahwa telah melakukan kesalahan, tetapi mau mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dan mau memperbaiki dirinya. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Daud, keberadaan Tuhan semacam ini sangat luar biasa bagi dia. Itulah embun yang dia butuhkan. Ketika Daud jatuh dalam dosa dan pelanggarannya tak terkatakan dan orang lain memusuhi dia, memperbincangkan dia, namun Daud sangat merasakan Tuhan tidak pernah menjauhi dia. Tuhan tidak pernah membesar-besarkan kesalahannya. Bahkan Daud berani mengatakan, Tuhan, sesuai dengan kasih setiamu, Engkau pasti akan melupakan pelanggaran-pelanggaranku yang lampau. Dan Daud berpikir, kenapa Tuhan mau melakukan itu kepada dia? Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu benar, sehingga Tuhan mau menunjukkan jalan kepada orang yang sesat seperti Daud. Sehingga Tuhan mau membimbing orang-orang yang sesat seperti Daud. Tuhan mau mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati seperti Daud, yaitu orang yang mau mengakui dosanya dan mau diperbaiki oleh Tuhan. Sahabat surga abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kembali Daud melanjutkan dalam mazmurnya demikian. Ayat 10 dan 11. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara mengalami keterpurukan sama seperti Daud, saudara sedang mengalami suatu kesalahan dan dosa yang besar, dan orang-orang seakan-akan menatap tajam kepada kesalahan saudara. Orang-orang merasa tidak pantas bergaul dengan saudara. Orang-orang kemudian memperguncingkan kesalahan saudara. Mari ingatlah bahwa kita memiliki Allah seperti Allah yang diyakini oleh Daud, menjadi sahabat bagi orang yang berdosa. Lukas pasal 7 ayat 34 mengatakan demikian tentang Tuhan Yesus. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ada orang yang berani memberikan kesaksiannya tentang siapa Tuhan Yesus. Yesus adalah sahabat orang berdosa. Yesus tidak merasa dirinya paling suci, paling benar, dan kemudian dia mengabaikan atau menghina atau marah kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Namun sebaliknya, Yesus telah memberikan teladan yang begitu baik, mengasihi orang-orang yang berdosa. Ketika para pemungut cukai dihindari oleh orang banyak, dimusuhi oleh orang banyak, Yesus mau bergaul dengan pemungut cukai. Ketika orang-orang merasa jijik dengan pelacur, Yesus mau datang kepada si pelacur itu. Ketika orang-orang merasa jijik dan jengkel dengan para pelahap peminum, namun Yesus mau bergaul dengan mereka. Karena Yesus ingin menunjukkan jalan yang benar
kepada orang-orang yang rendah hatinya, yang mengakui bahwa dirinya salah dan mau diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Kembali saya mengatakan dalam Lukas pasal 7 ayat 34 ini, ia sahabat orang berdosa. Sahabat sore abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini saudara merasa saudara dalam keadaan rohani yang baik, saudara merasakan sedang mengalami keintiman yang begitu indah dengan Tuhan, saudara merasakan bahwa saat ini masa-masa di mana saudara dengan sukacita bisa menaati firman Tuhan, dan kemudian di depan saudara, saudara melihat ada orang yang berdosa, bagaimanakah perasaan saudara? Apakah saudara juga akan bersikap sama seperti musuh-musuhnya Daud, menertawakan orang-orang yang berdosa itu, menyingkiri orang-orang yang berdosa itu? Ataukah saudara mau mengikuti Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan mengasihi orang berdosa? Pada suatu hari, ada seorang jemaat di sebuah gereja yang melakukan kesalahan yang sangat fatal dan berakibat yang fatal pula. Kesalahan yang dia lakukan tidak hanya berdampak buruk bagi dirinya, namun bagi keluarganya dan juga bagi komunitas di mana dia bergereja. Kemudian istri dari pendeta tempat dia bergereja tidak bisa menerima hal itu, sehingga istri pendeta ini memusuhi jemaat yang melakukan kesalahan ini. Satu pasang suami istri, dan dengan terang-terangan istri pendeta ini mengatakan bahwa dia tidak mau dilayani oleh jemaat ini, tidak mau diantar-antar, tidak mau dilayani, diperlakukan dengan baik, bahkan benar-benar mengatakan jika bisa mereka pergi dari gereja tersebut. Namun ternyata ada orang yang begitu baik di gereja tersebut, sehingga orang yang begitu baik ini masih menerima satu pasang suami istri ini dan memberikan pelayanan kepada sepasang suami istri ini. Melihat hal tersebut, maka istri dari pendeta ini menjadi marah, dan dia mengatakan dia tidak setuju dengan keputusan itu. Bahkan dia berani melawan orang-orang yang membela sepasang suami istri yang kedapatan berdosa ini. Kemudian datanglah sepasang suami istri ini kepada salah seorang hamba Tuhan yang lain, mengungkapkan perasaannya, karena dia sangat sedih sekali. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan, namun mereka ingin sekali memperbaiki hal itu, dan kenyataannya mereka tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Hamba Tuhan yang dia datangi, yang dia temui untuk berkonsultasi mengatakan demikian, bersabarlah, suatu saat Tuhan akan melembutkan hati dari istri pendeta itu untuk bisa menerima kalian, apabila kalian benar-benar dengan rendah hati mengaku berdosa dan mau bertobat. Dan benar saudara, beberapa tahun kemudian sekalipun prosesnya tidak begitu baik, tidak begitu mulus, namun akhirnya istri pendeta ini pun bisa menerima sepasang suami istri ini. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat diri kita. Kita bukanlah orang yang sempurna, kita bukan orang yang the best, kita bukan orang yang rohaninya paling bagus. Namun seringkali kita begitu mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Kita sering sekali mudah menunjuk kesalahan orang lain. Kita sering sekali memperbincangkan kesalahan orang lain dan tidak memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperbaiki diri. Kita merasa jika kita bergaul dekat dengan mereka, maka seakan-akan kita pun menjadi satu kelompok dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Mari kita memandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap memberikan kita kesempatan beribu-ribu kali selama itu kita butuhkan. Tuhan Yesus tetap mengampuni kita seberapa jumlahnya yang kita perlukan. Tuhan Yesus tetap mau bersahabat dengan kita. Bahkan berkat-berkatnya, perlindungannya tidak pernah lepas dari kita, sekalipun kita sedang terpeleset jatuh dalam suatu kesalahan. Dialah sahabat orang berdosa. Dan mari kita pun juga mau menerima orang-orang yang sedang melakukan kesalahan dan jatuh dalam kesalahan, membimbing mereka dan menjadi sahabat bagi orang berdosa. Apalagi di saat mereka tersisihkan dan tidak mendapat tempat.